Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitendra Ali. Saya dari kelas A IHK PPKN angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan membuat video mengangkat permasalahan-permasalahan politik yang ada di Indonesia. Video ini saya buat untuk menyelesaikan mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dari dosen pengampu saya, Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Jadi, selamat menyaksikan. Jadi, sebagaimana pengertian politik, yaitu sebagai pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Jadi politik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu politikos, yang artinya dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, kita sering mendengar istilah dari Abraham Lincoln bahwa politik itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi itu berangkat dari bahasa Latinnya. Itu yang disebut dengan teori Abraham Lincoln. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang permasalahan politik di Indonesia, permasalahan politik di Indonesia ini dari tahun ke tahun bukan makin baik, tapi malah makin parah. Jadi kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama. Ya, baik, permasalahan pertama kita akan berkaca untuk pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Kenapa di sini banyak permasalahan? Karena pilkada ini dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita harus berkaca dulu untuk yang di luar daerah. Pemilihan kepala daerah di luar daerah itu banyak terjadi dinasti politik. Dinasti politik itu apa? Dinasti politik itu adalah banyak keluarga-keluarga dari para pemimpin atau yang sudah mempunyai jabatan, namun naik lagi untuk menjadi kepala daerah atau pemimpin. Nah, kita bisa melihat contoh dari anaknya Bapak Jokowi, itu mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Juga ada anak menantunya itu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Juga ada di Pulau Sumatera sana, dua Mardhani Nasution berebut kekuasaan untuk menjadi kepala daerah di sana. Jadi ini kita bisa lihat bahwa dinasti politik yang dilakukan di Indonesia ini sudah sangat nampak seperti itu. Dan juga sekarang kita berkaca ke daerah kita sendiri, yaitu Gorontalo. Kita mulai dari ujung. Dari Kabupaten Pohuwato itu, dia bukan pasangan petahana, tetapi dia juga punya link seperti yang terjadi di luar daerah. Kenapa? Karena yang naik ini adalah kakak kandung dari mantan bupati di sana. Yang naik tahun ini itu adalah Bapak Saiful Buinga. Sementara yang sebelumnya menjabat bupati di sana adalah Bapak Sarif Buinga. Jadi kalau bisa dibilang, link untuk menjadi bupati di sana untuk Bapak Saiful itu sangat luas. Karena yang pertama sudah ada backupan dari adiknya sendiri. Nah, kemudian kita pindah ke Kabupaten Gorontalo. Untuk petahana, Bapak Nelson dan Hendra mungkin belum ada yang bisa mengalahkan, karena itu memang pasangan yang kuat sehingga mereka menjadi 2 periode lagi. Terus untuk permasalahan yang ada di Bonegolango. Nah, ini juga kalau saya lihat Bapak dosen saya juga ini menyukai permasalahan politik yang ada di Bonegolango. Kenapa? Karena Bapak Sarif Buinga itu kalau bisa dilihat, yang pertama dia menjadi PAW bupati itu ketika Bapak Bupati yang sebelumnya meninggal. Jadi dia menjadi Bapak Bupati. Nah, di tahun selanjutnya dia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Bonegolango. Dan kemudian tahun ini juga dia mencalonkan lagi dan terpilih lagi. Jadi itu yang menyebabkan banyak permasalahan pada Bapak Hamim Pou. Nah, permasalahan juga terjadi kepada Bapak Hamim Pou, yaitu Bapak Hamim Pou dikritik dan juga dikira sebagai pemimpin yang ego sektoral. Ego sektoral itu maksudnya apa? Ego sektoral itu Bapak Hamim Pou itu hanya membangun tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bagus itu di pusat-pusat kota, di tempat-tempat yang mendukungnya. Tapi ini hanya stigma dari masyarakat bahwa Bapak Hamim Pou itu dia daerah yang dibaguskan itu, kecamatan yang dibaguskan itu adalah kecamatan yang mendukung penuh Bapak Hamim Pou sebagai bupati di Bonegolango. Tapi yang tidak mendukung Bapak Hamim Pou itu agak sedikit tidak dilihat oleh Bapak Hamim Pou. Itu banyak riset yang dilakukan, dilihat bahwa bagian Tapasana itu mungkin masih bagus, tapi Bone Pesisir sampai pedalaman itu mungkin jalannya belum bagus dan lain-lain. Tapi
jalan-jalan yang sekitaran Tapa, Bone Bolango sana, Kabila itu jalannya bagus sekali. Nah itu kan menimbulkan pertanyaan di masyarakat, sebenarnya di mana pembangunan yang semestinya untuk Bapak Hamimpo lakukan. Nah banyak juga pembelaan terhadap Pak Hamimpo, yaitu bahwa waktu 5 tahun itu tidak bisa atau tidak cukup untuk membangun Kabupaten Bone Bolango yang sangat besar itu. Nah kemudian ini sekarang sudah diberikan lagi mandat untuk menjadi bupati lagi, jadi dia sudah menjabat kurang lebih, kalau dihitung dari awal dia menjabat itu sudah 12,5 tahun. Nah masa tidak akan ada lagi perubahan-perubahan di Bone Bolango. Nah itu yang ditunggu oleh masyarakat Bone Bolango sendiri, termasuk dosen pengampu saya Bapak Roni Hukum SPD MSC. Dan yang menjadi permasalahan besar saat pilkada di tahun 2020 itu adalah bahwa pemilihan ini dilaksanakan dalam kondisi Indonesia yang sedang darurat COVID-19. Nah ini juga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat, bahwa semua dikarantina, semua work from home, semuanya dirumahkan. Tetapi mengapa ketika pemilihan umum, pemilihan kepala daerah itu malah dilaksanakan di TPS masing-masing dan datang, walaupun memang menggunakan protokol kesehatan, tetapi tetap juga akan menimbulkan kerumunan seperti itu. Jadi ini terlihat seperti permainan yang terjadi di atas seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melihat pandemi ini kan, kalau dibilang bahaya, ya bahaya. Tetapi kenapa masih bisa dilaksanakan secara tatap muka, secara luring ini pemilihan pilkada? Jadi kalau bisa dibilang, kenapa kegiatan-kegiatan yang dilarang, terus pilkada dilaksanakan? Itu akan menjadi perdebatan lagi di masyarakat. Seperti juga permasalahan pilkada di masa pandemi itu, yang pertama kita akan membahas tentang dana dulu. Nah kalau kita lihat pemilihan kepala daerah ini atau pemilu itu, dananya tidak sedikit yang dikeluarkan. Nah apakah dana ini tidak efektif kita alihkan saja ke penanganan COVID? Kenapa kita harus tetap membuat yang namanya pemilihan umum? Dan juga kan kita kenal dengan istilah PLT, ketika terjadi kekosongan kekuasaan maka ada yang namanya PLT kan. Jadi kalau bisa untuk pemilihan pilkada ini ditunda dulu. Kenapa harus dipaksakan saat masa pandemi COVID kita dilaksanakan pilkada? Yang kedua, ini pemilihan ini ketika masyarakat datang ke TPS itu akan menimbulkan lagi kerumunan. Nah takutnya dari pilkada ini akan menimbulkan klaster baru lagi untuk penyebaran COVID-19 ini. Dan yang ketiga, ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk datang ke TPS karena dibalut dengan rasa takut akan COVID ini. Karena sudah banyak berita yang marak ini penyebaran COVID, sudah 1.000, 2.000, 3.000 yang meninggal. Nah ini juga menjadi pertanyaan di publik. Kita ketika keluar rumah ingin jalan kemana itu dilarang, bahkan bilang keras keluar, harus masuk ke dalam rumah, bekerja dalam rumah. Tapi kok kenapa saat pemilihan umum, pemilihan pilkada malah rakyat dipaksa untuk datang ke TPS? Nah ini kan jadi menimbulkan pertanyaan yang sangat besar seperti itu. Nah sekarang jika kita flashback ke belakang, itu pada tahun 2019 itu Indonesia mencatat sejarah baru. Kenapa? Karena pertama kalinya diadakan pemilihan serentak antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah ini adalah suatu keberhasilan yang sangat baik mulai dari pemerintah sendiri maupun ke KPU-nya seperti itu. Jadi yang pertama kita akan bahas itu permasalahan yang terjadi 2019 ketika terjadi pemilihan serentak, maka ada juga terjadi diserentakan yang lain, yaitu kematian serentak dari para petugas KPPS. Nah memang dikatakan bahwa dari pengamat politik bahwa sebenarnya kematian dari anggota KPPS saat pemilu itu memang sudah terjadi sejak 5 tahun yang lalu, tepatnya pada 2014. Itu kalau menurut data yang dikemukakannya itu ada 100 lebih yang meninggal. Cuman kenapa nanti tahun ini ramai? Nanti kenapa tahun ini heboh kematian KPPS? Ya kalau kita melihat sendiri bahwa kenapa dia bisa ramai, angkanya ini sangat besar untuk kematian dari para anggota KPPS. Kenapa? Angka 700 lebih, 18 lebih itu bukan angka yang sedikit.
itu nyawa orang loh, tapi kok kenapa tidak dipermasalahkan? Jadi itu kan ini mereka bekerja untuk mencetak para penerus bangsa seperti itu. Nah, kemudian mengenai gaji dari para petugas KPPS. Nah, banyak dipermasalahkan apakah gaji 500.000 itu cukup dengan kinerja mereka dari awal mereka membawa kertas suara itu, mengatur suara, menghias TPS dan lain-lain sampai pemungutan suara itu sampai tengah malam, dan mereka hanya digaji dengan 500.000. Ini kan juga patut dipertanyakan apakah di situ sudah termasuk pajak dan lain-lain. Kita tidak mengetahui itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, masalah pemilihan presiden dan wakil presidennya. Nah, kalau kita lihat kan sudah terjadi perpecahan-perpecahan di atas. Nah, kemudian kubu-kubu yang di bawah juga ikut saling serang seperti itu. Nah, tapi ketika selesai pemilihan, malah di atas saling bergandengan tangan untuk sama-sama memimpin negara ini, malah yang di bawah tetap saja belum move on dengan permasalahan saat pilkada itu, saat pemilihan presiden. Nah, di manakah sosok figur pemimpin? Apakah mereka tidak bisa menetralkan lah apa yang terjadi? Karena itu juga lucu. Karena kenapa? Kita melihat mereka bersaing, saling serang, tetapi ketika Presiden Jokowi terpilih, maka Bapak Prabowo juga duduk di menteri. Jadi apa yang dipermasalahkan situ? Dua-duanya dapat jabatan. Kalau bisa dibilang ini coblos 1 dapat 2, coblos 2 dapat 1. Jadi pemilihan yang saat presiden 2019 itu hanya rakyat di bawah yang teradu domba duluan, sudah saling serang duluan. Ketika yang di atas sudah saling rangkul, tetapi yang di bawah ini dibiarkan begitu saja. Jadi di manakah peran dari sosok pemimpin itu? Seperti itu. Nah, dan jika kita ingin flashback lagi lebih jauh ke belakang, maka kita akan menemukan juga salah satu permasalahan politik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada saat masa Orde Baru, pemerintahan dari Bapak Soeharto. Nah, kenapa? Karena dari sinilah politik dinasti itu sangat merajalela dan sangat besar berkembang di Indonesia. Karena kenapa? Karena tidak ada yang tidak bukan, orang-orang yang menduduki jabatan di pemerintahan itu adalah orang-orang terdekat dari Bapak Soeharto sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan dinasti politik terjadi sangat besar di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, yang kedua juga adanya dui fungsi ABRI. Kenapa? Karena angkatan bersenjata itu bisa ambil ambil andil dalam pemerintahan, dan juga sangat memperlihatkan kecacatan dari politik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan berpendapat. Nah, mulai dari pers itu tidak bisa mewawancari orang yang di pemerintahan, tidak bisa mengambil berita dari pemerintahan, dan juga ketika kita dianggap mengancam atau istilahnya menghina ataupun mengolok-olok dan lain-lain, mengatakan yang tidak bagus, itu ada yang disebut dengan Petrus, penembak misterius, dimana ketika kita dianggap mengancam, itu maka kita akan ditembak mati. Nah, inilah yang menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru, khususnya dalam dunia perpolitikan itu sendiri. Ya, jadi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan politik yang terjadi di Indonesia, khususnya pada demokrasi itu, bahwa kalau kita bisa lihat permasalahan politik di Indonesia ini dari tahun ke tahun tidak pernah akan selesai. Nah, namanya juga politik, pasti dia akan berkembang. Jadi setiap tahunnya itu pasti akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang terjadi dalam dunia perpolitikan Indonesia. Jadi ketika kita mengharapkan suatu keberhasilan dari politik yang terjadi di negara kita, pasti ada sekecil apapun itu kesalahan yang terjadi dalam politik kita, entah itu adalah dari orang dalam ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul dari orang-orang baru seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Jadi saya memohonkan maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, karena yang benar itu datanya dari Allah dan yang salah itu datanya dari saya sendiri. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik Bapak Ronilkum SPD MSC yang telah memberikan tugas ini, sehingga menambah wawasan saya dan juga menambah wawasan kita semua. Jadi terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.